Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 anak yang sedang bermain petak umpet di dalam hutan dekat rumah tua yang dimana di dalamnya terdapat sebuah peti. Secara tidak sengaja, Tan dan Jun masuk ke dalam rumah tua untuk bersembunyi. Di dalam, Jun melihat sebuah peti dan tiba-tiba di belakangnya muncullah Kuyang. Adegan selanjutnya memperlihatkan di mana Tan dan Jun sudah dewasa. Setiap hari di mana Jun ketika membereskan tempat tidurnya selalu mendapatkan noda darah yang tiba-tiba muncul di kasurnya. Jun bekerja sebagai seorang perawat di klinik di desanya. Nui sahabat kecilnya sangat menyukai Jun, namun Jun tidak sebaliknya. Ia menganggap Nui hanya sebagai seorang teman. Namun Nui selalu bertingkah konyol demi untuk mendapatkan perhatian Jun. Tiba-tiba seorang pasien datang yang terluka di bagian kakinya. Sang ibu menceritakan bahwa semalam dirinya melihat Kuyang dan memakan ayam-ayam milik tetangganya. Ibu itu menyuruhnya untuk menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat. Keesokan harinya ketika Jun terbangun, di mana lagi-lagi dia mendapati tempat tidurnya terdapat darah di kasurnya. Tidak hanya itu, Jun menyadari bahwa dadanya mulai memerah. Mereka pergi ke hutan. Di dalam hutan, Nui terlihat sangat ketakutan. Tak lama setelah itu, muncul sebuah cahaya yang ternyata itu adalah teman lama mereka yang bernama Tan, yang datang dari Bangkok. Jun yang melihat Tan merasa sangat-sangat senang ketika bertemu, dan mereka langsung berpelukan. Nui yang melihatnya langsung merasa cemburu. Tan tidak sendiri, ia membawa pemburu Kuyang yang dipimpin oleh Paul. Kelompok itu merasa ada aura Kuyang di tempat ini, sehingga itulah yang membawa mereka kemari untuk menangkap Kuyang tersebut. Dia mengatakan jika tidak ditangkap secepatnya, maka akan menjadi malapetaka di desa itu. Petaka itu akan datang ketika Kuyang itu meludahi air, dan air itu diminum oleh seorang gadis. Maka gadis tersebut akan menjadi Kuyang. Namun kalau seorang pria yang meminumnya, maka si pria akan tersiksa sampai mati. Namun ayah Jun yang menjadi kepala desa tidak percaya dengan perkataan dari Paul. Ia kemudian memperlihatkan kepala Kuyang yang pernah mereka tangkap. Ayahnya Jun kemudian memarahi Tan karena sudah membawa orang asing masuk ke kampungnya. Ayah Jun mengira bahwa mereka semua adalah kelompok-kelompok bandit. Di satu sisi, Jun ingin cepat-cepat pulang ke rumahnya karena dirinya merasa ada yang aneh di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Jun lagi-lagi mendapati bercak darah di kasurnya. Tidak hanya itu, Jun juga muntah darah dan muncul bekas merah di dadanya. Keesokan harinya terlihat seekor kerbau meninggal. Namun Tan berkata bahwa mungkin kerbau itu meninggal karena ulah dari binatang buas. Setelah itu Tan dan Jun datang menghampiri Noi yang sedang belajar menembak. Noi percaya bahwa di kampungnya memang benar-benar ada Kuyang. Di malam hari ketika Jun mengoleskan salep di dadanya, tiba-tiba datang Noi yang menyuruhnya untuk menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat agar Kuyang tidak bisa masuk. Noi dan para pemburu keliling desa untuk berburu Kuyang itu, sedangkan Tan ada di sawah, entah apa tujuannya. Di sisi lain, Jun pun mulai kesakitan dan berubahlah ia menjadi Kuyangnya dan pergi mencari mangsanya. Di kampung itu ia didapat warga dan mereka semua berusaha menangkapnya. Namun karena Kuyang ini cepat dan langsung menghilang seketika. Di sisi lain, Tan yang ada di tengah sawah melihat cahaya terbang menuju rumah Jun. Melihat hal ini, Tan langsung mengambil tangga untuk mengecek keadaan Jun. Namun Tan sangat terkejut, di mana dia melihat jadi selama ini Jun ternyata adalah Kuyangnya. Ketika Jun kembali menjadi manusia, ia melihat Tan sedang mengintip dan melihatnya dari jendelanya.
Ia pun terjatuh dari tangga karena dia tidak menyangka kalau Jun adalah seorang kuyang yang selalu memakan hewan-hewan peternakan di desanya. Jun yang menyadari dirinya seperti itu akhirnya menangis. Keesokan harinya Jun kembali ke klinik dan melihat ternyata Tan tidak ada di sana. Ternyata Tan pergi ke kuil menemui seorang biksu untuk meminta bantuannya. Biksu itu menjelaskan bahwa kuyang itu tidak melukai manusia. Katanya, kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka menjadi hantu kuyang. Biksu itu menyuruh Tang untuk mengikuti kata hatinya. Apakah mau membunuhnya atau tidak? Ketika Tang pulang, ia membawakan ayam untuk Jun di malam hari. Di malam harinya, Jun lagi-lagi menjadi kuyang dan Tan memberikannya ayam agar Jun tidak keluar rumah. Di pagi hari Jun merasa gembira karena melihat Tan sudah ada di klinik. Dia langsung memeluk Tan karena khawatir akan kejadian kemarin malam. Mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri mereka. Tan mengatakan kepada Jun untuk bertingkah seperti orang-orang pada umumnya agar mereka tidak dicurigai oleh orang-orang di sana. Setiap malam, Tan selalu datang untuk memberikannya ayam agar Jun tidak keluar dari rumahnya. Sampai tiba di suatu saat, Tan mendapatkan informasi mengenai pengobatan kuyang yang sifatnya hanya sementara. Di pagi hari, seorang pasien anak kecil meminta Jun untuk memeriksakan keadaannya. Di waktu yang bersamaan, Noi datang untuk memberikan minuman. Noi kemudian memberikan informasi bahwa akan ada pemburuan nanti malam. Jadi Jun diharapkan untuk menutup pintu dan jendela kamarnya rapat-rapat. Pasien bocah yang tadi berbaring secara tidak sengaja meminum air bekas dari Jun. Hal ini membuat si bocah berubah menjadi kuyang. Kemudian datang semua pemburu kuyang untuk membunuh bocah kuyang itu. Esok harinya mereka melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat orang tua dari si bocah menangis histeris. Jun kemudian menyadari bahwa penyebab si bocah itu berubah menjadi kuyang karena bekas minumannya sempat diminum oleh si bocah. Jun merasa sangat ketakutan jika para warga tahu bahwa dia adalah kuyang yang sebenarnya. Untung saja Tan selalu menenangkannya. Jun kemudian mengajak Tan untuk ke hutan karena di sana mungkin ada petunjuk mengenai kuyang ini. Malam harinya, Tan dan Jun pergi dari rumahnya dan tidak disangka Paul mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Tan dan Jun berhasil mencapai rumah tua yang ternyata di belakang rumah tua itu terdapat sebuah tanaman yang menyala-nyala. Tan kemudian menyadari bahwa tanaman ini adalah herbal kuyang yang dapat menghentikan perubahan kuyang secara sementara. Akhirnya mereka membawa beberapa obat herbal ini untuk dikonsumsi oleh Jun. Di situ karena Tan dan Jun saling sayang, akhirnya mereka berdua pun berciuman. Di lain sisi, Noi melihat mereka, hal ini membuatnya marah dan langsung memukul Tan di sana. Sedangkan kelompok Paul mengejar Jun sampai masuk ke dalam rumah tua. Di dalam rumah, Jun tidak sengaja melihat cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Ketika mendekati peti, Jun ingat korban-korbannya yang ia bunuh dan juga mengingat masa kecilnya ketika si kuyang membuatnya menjadi kuyang. Ternyata sejak kecil, si kuyang sempat mencium Jun sehingga hal itulah yang membuatnya menjadi kuyang. Di rumah tua, Jun tiba-tiba berubah menjadi kuyang dan menyerang semua kelompok yang ikut dalam pemburuan. Ini hanya mengisahkan ketua kelompok yaitu Paul. Setelah memukul Tan, Noi kemudian menghalangi Paul untuk menembak Jun. Namun dia dilempar keluar. Tan kemudian tidak sengaja melihat dua makhluk yang melintas di atasnya. Mengetahui hal tersebut, Tun langsung mengecek keadaan Jun. Untung saja Jun telah kembali ke tubuhnya dan mereka kemudian pulang. Setelah sampai, Jun kemudian menyimpan herbalnya di atas lemari. Setelah itu, semua warga terkejut dengan melihat semua anggota pemburu kuyang mati. Lalu kemudian ayah Jun menanyakan kepada Paul
bahwa siapa yang menjadi Kuyang dan bagaimana rupanya. Ternyata Tan secara diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Lalu kemudian menemui Jun, namun di tengah jalan dada Tan merasa sakit akibat tadi malam mereka berciuman dengan Jun. Warga desa kemudian bergegas ke rumah Jun untuk membuktikan kalau benar-benar Jun adalah Kuyang selama ini. Sementara Jun kebingungan mencari herbalnya yang tiba-tiba menghilang. Ia kemudian menanyakan ke neneknya, dan ternyata neneknya menaruhnya di keranjang cucian. Jun langsung mencarinya. Ayah Jun memberikan peringatan kepada warga agar mereka bisa tenang, namun hal ini membuat Jun terkejut, yang membuat herbalnya terjatuh. Lalu ayahnya memanggil Jun berkali-kali, namun Jun masih berusaha mencari herbalnya yang terjatuh. Hingga pada akhirnya Jun berhasil memakan herbalnya dan langsung keluar dengan alasan baru mandi. Setelah itu ketika Nui hendak tidur di kamarnya, namun ternyata Paul sangat kecewa karena ia berkhianat kepadanya. Tak lama setelah itu si Paul langsung menggigitnya dan berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Di sisi lain, herbal yang dimakan Jun pun mulai perlahan-lahan mulai habis, yang membuat Tan berusaha keras untuk mencari herbal lagi. Namun ternyata Tan mendapati tumbuhan herbalnya habis termakan api. Yang membakar herbalnya tidak lain adalah Paul. Tan berusaha untuk menanam herbal itu, namun semuanya gagal. Tan lalu kemudian mengajak Jun untuk pergi ke Bangkok untuk melarikan diri ke sana. Siapa tahu ada seorang yang bisa membantu mereka di sana. Tan menyuruhnya untuk menemuinya besok setelah matahari terbenam. Namun Jun terlihat bimbang ikut dengan Tan atau tidak. Setelah itu Jun pergi ke rumah Nui, sementara Nui yang di kamar mengalami stres akibat ulah dari si Paul. Ketika Jun tiba di kamar, Nui menceritakan yang sebenarnya, bahwa yang pertama kali melihat Jun berubah menjadi Kuyang adalah dirinya sendiri. Waktu itu Nui mau mengantarkan pulang Jun ke rumahnya, namun Jun tergesa-gesa dan mulai berlagak aneh. Hal itulah yang membuat Nui mengikutinya dari belakang dan ternyata melihat dengan jelas bahwa Jun berubah menjadi Kuyang. Sementara tujuan Nui untuk ikut serta dalam pemburuan adalah agar ia bisa melindungi Jun dari kejauhan. Jun kemudian kaget karena melihat Nui berubah menjadi menyeramkan seperti itu. Di lain tempat, Tan sedang berada bersama dengan biksu. Biksu itu menceritakan asal mula dari Kuyang ini. Pada malam harinya Tan bersiap-siap untuk menunggu Jun di hutan, tapi Jun diajak ayahnya untuk menonton layar tancap. Lama-kelamaan tiba-tiba dada Jun mulai sakit. Begitu juga dengan Tan. Sementara Nui berubah menjadi monster besar yang sangat mengerikan, yang akan menangkap Kuyang. Lalu kemudian Nui berhasil menangkap Jun, sementara Tan berusaha menyadarkan Nui yang tadinya dihasut oleh Paul. Setelah sadar, Nui bertarung dengan Paul dan pada akhirnya Nui pun berhasil mengalahkan Paul. Di sisi lain, tubuh Jun dipukuli oleh warga. Melihat hal itu, Tan berusaha menghentikannya dan membawa tubuhnya ke tempat yang lebih aman. Namun si Nui tidak membiarkan mereka pergi. Tan berusaha melawan dengan tangan kosong. Di saat bersamaan si biksu datang dan langsung menembak Nui hingga tewas. Si biksu kemudian menceritakan bahwa dahulu dirinya juga memiliki seorang istri yang menjadi Kuyang. Dirinya berusaha keras untuk menyembunyikannya dari warga, hingga akhirnya si biksu itu memutuskan untuk menguncinya di dalam peti. Biksu itu menyuruh Tan dan Jun untuk pergi secepatnya. Para warga yang marah tidak membiarkan Jun pergi begitu saja, hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai ke hutan. Tan di situ berjanji akan menyembuhkannya ketika mereka sudah sampai di Bangkok. Tak lama setelah itu Jun mati tertembak dan film pun berakhir dengan mengingat saat-saat mereka